Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah Al-Aliyyil Azim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita semuanya, menciptakan apapun yang ada di semesta alam. Segala puji milik Allah yang mengurus segala-galanya. Seisi alam ini tidak ada yang satupun, tidak ada yang tidak diurus oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang menguasai langit, bumi, berikut segala isinya, dan seluruhnya takluk kepada Allah. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Dialah Allah yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, yang tahu apapun yang ada dalam pikiran dan tahu segala isi hati, yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Semoga pertemuan ini penuh berkah, bisa mendekatkan kepada Allah dan langgeng kebaikannya di dunia, di kubur, yaumal hisab, di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita semua pasti menghadapi masalah. Apa yang harus dilakukan kita perbaiki di dalam memperbaiki hidup ini. Ada yang bermasalah dengan akhlak, ada yang bermasalah dengan perekonomian, masalah keluarga, masalah selama sekolah, kuliah, masalah dalam pekerjaan, atau masalah dalam bernegara seperti sekarang hiruk pikuk seperti ini. Yang mana dulu yang harus kita perbaiki? Yang pertama kita perbaiki adalah sholat, as-sholat. Karena sholatlah pangkal pertolongan Allah. Sholat itu zikrullah, zikir yang paling komplit, yang sering kita bahas dalam pengajian ini. Pokoknya kalau ingin memperbaiki sesuatu, perbaikilah awalnya adalah sholat. Karena pertanyaan pertama di kubur nanti adalah sholat, berarti itu yang pertama dan utama. Makanya kalau kita ingin memperbaiki, aduh saya ini ingin memperbaiki akhlak saya, perbaiki sholat. Saya ini ekonomi lagi susah, pengen bagus, perbaiki sholat. Wah saya ini stres, galau, gelisah, banyak masalah, perbaiki sholat. Dalam sholat itu komplit kalau sholatnya baik. Kembali diungkap, sholat itu zikir dalam keadaan wudu. Sholat itu zikir menghadap kiblat. Sholat itu takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Dalam sholat ada sholawat. Dalam sholat ada Al-Fatihah, Ummul Quran. Ada surat-surat Quran lainnya. Ada ruku, ada sujud. Dan, nah ini, kebutuhan apapun, kalau sholatnya bagus, dapat Rabbighfirli. Yang banyak dosa, perbaiki sholat. Karena sholatlah yang mendatangkan ampunan Allah. Rabbighfirli. Yang ingin masalahnya oleh Allah ditolong dengan curahan rahmat. Dimudahkan urusannya, ditenangkan hatinya, diijabah doanya. Warhamni. Bagi yang merasa kekurangan rizki, kekurangan ilmu, kekurangan ketenangan, ingin dicukupi, sholat. Wajburni. Jadi orang-orang yang merasa kekurangan apapun bentuknya, sholat perbaiki. Nanti Allah cukupi. Yang merasa terhina, direndahkan, diremehkan, ingin diangkat derajatnya oleh Allah, sholat. Sholat itu pengangkat derajat. Warfa'ni. Bagi orang yang ingin rezekinya halal, barokah, perbaiki sholat. Karena dalam sholat, warzukni. Bagi yang bingung, ingin ditunjuki, ingin dituntun, tuh apa pilihan saya tidak tahu harus bagaimana, harus kemana, harus apa, jodohnya yang mana, kerjaan yang baik, wah minta petunjuk, maka perbaiki sholat. Wahdini. Tuntun. Saya badannya kurang sehat nih, kurang seger, pikiran juga kurang mantap.
Saya pengen sehat lahir batin. Wa'afini, perbaiki sholat. Saya mah pengen bersih dari dosa, dari aib dunia akhirat. Sholat. Wa'fu anni. Sayang, kita sholat sudah diberikan untuk ampunan, rahmat, cukup, derajat, rezeki, petunjuk, kesehatan, ampunan, tapi kita nggak lakukan. Padahal semua keperluan kita itu bisa terangkum kalau sholatnya baik. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadi bagaimana supaya sholatnya baik? Pahami dulu arti sholat. Orang tidak akan bisa menikmati sesuatu yang tidak dipahami. Benar? Kalau kita tidak paham, coba baca puisi dalam bahasa Rusia. Ya kan apa? Nggak ada pengaruh buat diri, nggak ada pengaruh buat orang kalau kita dia nggak ngerti. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukandiban. Nah, waktu nyebut itu kalau kita udah paham itu beda rasanya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan. Makanya pahami arti sholat, bacaan sholat itu akan menolong bagaimana kita menikmati sholat kita. Juga lakukan sholat itu dengan tumaninah, jangan tergesa-gesa. Jangan sampai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar subhanallah subhanallah. Allahu akbar bil wali majid wa qadri li madini wa qina. Allahu akbar at-tahiyatu barakatuh salawatu tayyibatillah. Ini nggak akan bagus. Kita aja ngobrol dengan orang nggak pernah kayak gitu ya. Saya makan mau minum sekarang juga sampai pergi ke sekolah sampai pakai baju bisa dikepret gitu oleh teman kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walaupun sendiri salat duhur tetap dinikmati. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Enak tidak begitu? Enak hadirin, enak. Itu baru tumaninahnya. Apalagi kalau pakai perasaan. Misal begini. Jadi hati itu harus yakin bahwa selama sholat ini kita ditatap oleh Allah. Kita juga coba kalau di ruangan ini di masjid, yang sholat di pojok-pojok biasanya kalau di Daruto itu agak fokus karena di atasnya ada CCTV. Di sini belum dipasang ya. CCTV itu adalah kamera tersembunyi. Nah, orang yang merasa diperhatikan oleh kamera itu cenderung tidak melakukan kesia-siaan apalagi kemaksiatan. Nah, orang yang merasa ini Allah sedang melihat saya, Allah sedang mendengarkan saya, Allah sedang memperhatikan saya, Allah tahu pikiran saya, Allah tahu isi hati saya, dan sholat ini pasti akan disimak oleh Allah dengan baik. Itu beda. Lihatlah orang-orang yang ketemu
ketemu dengan orang penting dia beda, betul? Makanya kunci sholat khusyuk itu merasa dilihat Allah, merasa diketahui Allah. Dan satu lagi kunci supaya sholatnya khusyuk, yaitu yakin ini sholat gini, yaitu yakin bahwa sholat itu pembuka pertolongan Allah. Jadi gini, orang pinjam uang cenderung khusyuk, benar? Jarang saya pinjam uang sekarang juga, bukannya saya perlu ada keperluan buat makan, buat sekolah, buat ongkos dan sebagainya. Saya perlu uang sekarang, tolong diberikan kepada saya sekarang juga, dan saya juga pengen uang itu segera ada sekarang, nanti kembalikannya kapan aja. Kira-kira ada yang minjemin nggak ngomong gitu? Sambil santai, saya pinjam uang dan kamu lakukannya sekarang, kalau bisa, kalau nggak ada. Punten, saya itu betul-betul dalam kesulitan. Sebetulnya nggak enak pinjam seperti ini, tapi nggak bisa dihindari, saya harus melakukannya. Saya tahu Allah itulah satu-satunya penolong saya, maka syariatnya saya bicara punten. Nah, itu kan beda ya. Punten, saya sekarang pengen uang, saya buat kontrakan saya sudah habis, dan ngomongnya aja sudah susah ya. Tapi kenapa kita waktu sholat bisa begitu pada sambil wajahnya kekurumuyan seperti itu? Ayo perbaiki. Allah satu-satunya penolong kita, Allah satu-satunya penentu. Orang yang yakin Allah sebagai penentu segalanya, maka sholat itu menjadi andalan utama untuk meminta kepada Allah. Nah, orang itu fokus kalau sangat harap dan sangat takut. Tadi kan dari sana, dari rumah jam 4 lewat sedikit ke pesantren, lumayan jauh. Nyetir mobil lewat itu ada satu rumah yang sudah ada gang jalan sempit, jalan tikus, dan rumahnya tuh sudah tua, sudah bulukan gitu, kosong, pohonnya tinggi-tinggi. Pas lewat ke sana tuh perasaan, ya begitulah ya. Lebih hati-hati, lebih fokus. Jangan-jangan ada yang berdiri di samping. Tahu sih bahwa itu belum pernah kelihatan ya. Lihat spion, jangan-jangan di belakang kursi sedang senyum gitu di sana. Jinnya ikut gitu. Tetap dilihat spion tuh. Lihat. Tapi fokus itu dibanding jalan-jalan yang lain karena serem. Padahal udah yakin semuanya juga pasti ciptaan Allah. Tapi udah tetep takut kelihatan genderuwonya ya. Tahu genderuwo nggak? Udah tahu caranya ngadepin genderuwo? Ini sedikit aja menyimpang dari ilmu sholat. Kan maghrib itu ada anak kecil. Udah dengar cerita ini belum? Udah ya? Udah. Yang udah ceritakan. Nah, ini siapa tahu kan ada kecil-kecil. Pas gitu, ciluk genderuwo langsung. Dari pohon tuh. Anak ini ketakutan. Langsung baca doa. Saking takutnya jadi lupa doa. Allahumma barik lana ima rajakana wakina azabanna. Langsung digenderuwo. Lari terbirit-birit. Ratusan tahun gue nakut-nakutin manusia. Baru kali ini mau dimakan anak kecil kita. Nggak nyambung hadirin ya. Kita lanjutkan. Maaf para pendengar, harus beragam teknik ini untuk membuat bangun para ahli tahajud ini ya. Tuh coba sambil ketawa sambil menguap. Aduh, santri. Kalau nggak ingat ini amanah Allah nih, maunya direndam aja nih. Pernah lihat orang menguap sambil ketawa? Jadi kuadrat itu menguapnya. Teruskan ya. Dah. Jadi lupa lagi sampai di mana ini. Nah, harus perbaiki. Pokoknya perbaiki. Yakin ini. Hanya Allah yang nolong. Hanya Allah yang membuka urusan. Hanya Allah yang menentukan. Hanya Allah yang bisa memberi. Hanya Allah yang bisa melindungi. Hanya Allah. Jadi kita tuh lagi minta
kepada yang menguasai dan menentukan. Itu pasti beda. Orang tua murid yang anaknya nggak naik kelas, aduh khusyuk ke pimpinan. Atau yang mendengar vonis khusyuk karena takut. Makanya harap dan takut kepada Allah itu akan menentukan kualitas sholat kita. Orang yang menganggap Allah tidak begitu penting, maka dia tidak akan khusyuk. Kalau Allah maha penting, maka lebih khusyuk. Jelas? Makanya kalau ingin apa-apa, andalannya sholat. Ayo perbaiki sholat tepat waktu 10 menit sebelum azan. Dah berhenti apapun juga. Ya, di sini begitu kan? Ya, pokoknya yang telat-telat sholat, pengen telat naik kelas. Ya, tahun depan aja naiknya. Sholat tepat waktu berjamaah di masjid. Usahakan. Jangan lepas sholat rawatib. Apalagi sholat-sholat sunat lainnya jangan lepas. Masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau bisa selesai wudhu, syukur wudhu dulu. Makin banyak sholat, makin dekat dengan Allah. Karena keningnya makin sering sujud. Saat yang paling dekat seorang hamba dengan Allah kan saat sujud. Makanya paling sering sholat, itu sering baca Quran. Sering sholat, sering takbir. Sering sholat, sering tasbih. Sering sholat, sering sholawat. Sering sholat, sering juga doa. Makanya komplit dalam sholat itu. Masya Allah, Masya Allah. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya, jangan lepas sholat rawatibnya. Plus tahajud, 11 usahakan. Allah kan 11, ya. Kita kan bacanya pendek-pendek. 11 rakaat usahakan. Jangan lepas tahajud ini. Jangan lepas. Rugi besar hidup tidak tahajud. Udah rugi lah. Siapa yang nolong hari kita ini dalam genggaman Allah. Adik-adik belajar cuma Allah yang bisa bikin pintar, bikin ingat, bikin mampu. Betul? Kita tidak tahu musibah apa yang akan terjadi hari ini. Kita pun nggak tahu mati mungkin kita hari ini. Makanya jangan lepas tahajud dan sholat duha. Ya, siap semuanya ini adik-adik. Pokoknya kalau orang yang rusak sholatnya, siap-siap rusak kehidupannya. Ingin memperbaiki suatu urusan, perbaiki sholatnya. Pertama, waktunya perbaiki, kemudian jumlahnya diperbaiki, dan kualitasnya, kehusuannya. Masya Allah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Akan sukses, amat sangat sukses, bahagia, menang orang yang beriman dan khusyuk dalam sholatnya. Dua, apa yang harus diperbaiki nih sesudah sholat dalam menghadapi kerepotan ini? Pokoknya kalau kita ingin memperbaiki sesuatu, perbaiki sholat, kemudian perbaiki lisan, mulut. Pokoknya mah orang yang banyak ngomong, siap-siap banyak masalah. Ini kan mihrab A, di sampingnya kamar mandi ya. Oh ini jadi saya dengar yang ngobrol, yang bicara tidak manfaat. Udah, tidak boleh di kamar mandi ada yang nyanyi. Ya, bintang kecil, mau ngapain? Aki-aki lagu bintang kecil. Dah, jangan ada kesia-siaan. Kalau nggak perlu-perlu amat bicara, diam. Daripada ngomong tidak manfaat, mending istighfar. Mendingan sholawat, mendingan hamdalah, mendingan zikir. Jalan itu gak perlu banyak ngobrol kalau tidak manfaat. Pokoknya orang yang banyak ngomong, banyak celetak-celetuk, banyak komentar, yang sumbunya pendek, banyak marah, itu tidak akan selamat oleh mulutnya sendiri. Ayo, siap ini para santri? Siap tidak? Apa yang kedua sesudah jaga sholat?
jaga lisan. Pokoknya mau orang yang banyak ngomong sia-sia, banyak ngomong tidak manfaat, apalagi yang nyakitin orang, yang banyak ngobrol, hati-hati. Dalam obrolan itu banyak kesombongan, ria, bohong, diada-adakan, sok pintar, sok tahu, sok berpengalaman, repot lah ngobrol itu. Saya merasa kalau AA juga kalau udah ngobrol tuh, aduh, kalau dievaluasi tuh kenapa harus ngomong ini, kenapa harus ngomong itu, tapi keburu keluar. Kurangi ngobrol. Pokoknya ingin selamat, ingin mulutnya mustajab doanya, ingin diijabah, ingin ditolong Allah, jaga lisan. Ulangi apa? Dan yang ketiga, kalau kita ingin memperbaiki kehidupan kita, sholat, kemudian jaga lisan, dan yang ketiga, jujur, terpercaya. Jangan main-main dengan kebohongan, karena bohong itu pangkal keburukan. Kalau orang sudah berbohong, dia pasti bohong lagi. Makin banyak bohongnya, makin terpenjara. Dan orang bohong tidak akan pernah tenang dalam hidupnya karena akan takut terbongkar kebohongannya. Jelas adik-adik? Pokoknya 3 syarat awal inilah kalau ingin memperbaiki seorang santri, seorang anak, seorang karyawan. 1, perbaiki sholatnya. 2, perbaiki lisannya. Yang kedua, perbaiki kejujurannya. Jujur, terpercaya. Ingat Rasulullah SAW pada waktu muda terkenalnya itu membangun karirnya bukan karena pintarnya, pada beliau pintar, bukan karena gantengnya, pada beliau ganteng, bukan karena perkasanya, padahal beliau perkasa, bukan karena kekuatannya, padahal beliau kuat, tapi karena kejujurannya. Jangan main-main dengan kejujuran. Pastikan jujur, terpercaya sampai mati. Siap? Apa? Sampai mana? Kenapa saudara mendengar kata mati? Ya, sampai akhir hayat jadi orang jujur. Jujur itu mujur. Barang siapa yang jujur akan makmur. Orang yang tidak jujur hidupnya babak belur. Dan pasti akan hancur. Tidak ada orang sukses yang benar-benar sukses kecuali pasti ada kejujuran di sana. Tidak ada orang hancur kecuali ada ketidakjujuran di sana. Makanya adik-adik jangan pernah main-main dengan ketidakjujuran, ya. Ngaku, kalau salah ngaku. Kalau salah ngaku, minta maaf, pikul resiko, pikul. Jangan pernah tidak ngaku. Jangan pakai barang orang, sendal orang, tidak boleh gosok. Orang yang ke masjid pakai sendal orang lain, nggak bilang-bilang, nggak ada barokahnya. Jangan pakai sampo teman. Ada teman punya sampo dipakai di setiap helai rambutnya, itu tidak halal. Gimana sholat dengan sampo nggak halal di kepalanya? Jangan pakai odol teman. Gosok gigi pakai odol teman, nggak bilang-bilang, temennya nggak ridho, mulutnya penuh dengan yang haram. Jangan pakai mukena teman. Akhwat, kalau tidak diizinkan, jangan. Pokoknya kalau mau pakai harus orangnya ridho. Coba kopiahnya buka, namanya siapa? Pas dibuka namanya Teddy, padahal namanya Samsul, jauh. Ya, berarti punya orang. Periksa tubuh kita, tidak boleh gosok, tidak boleh ada hak orang lain. Setuju? Pernah ada yang hilang pulpen enggak? Ciumkan tangan. Yang hilang pulpen atau pensil. Masa semuanya hilang? Coba yang pernah nemu, cung. Berarti punya siapa itu pulpennya?
Yang hilang-hilang semua, yang nemu sebagian mencurigai. Kalau nemu harus diumumkan dulu, jangan sampai kemarin saya hilang, sekarang nemu. Beda, jadi bagus sekarang. Siap nih adik-adik, para pendengar yang budiman di seluruh penjuru tanah air dimanapun, maaf ya, walaupun penyampaiannya sepertinya untuk santri, tapi mudah-mudahan semua pihak bisa ikut memahami. Ini negara kita sekarang sedang rada repot nih. Kalau lihat di berita-berita, aduh, tegang ya. Saling menyerang, saling menghujat, saling menghina. Waduh, repot-repot. Ayo semua kembali ke Allah, kembali ke masjid. Kita perbaiki ibadah karena tidak ada yang bisa mengurai masalah ini dengan baik selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita lebih sibuk mengandalkan kata-kata, lebih sibuk mengandalkan ikhtiar. Jangan sampai kita lebih sibuk mengandalkan rapat, strategi, tapi tidak mengandalkan Allah yang menguasai segala-galanya. Boleh kita berbicara rapat, strategi, tapi jangan sampai mengabaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, penguasa langit bumi yang menentukan segala sesuatu. Ayo kembali ke masjid, semuanya berbondong-bondong umat Islam ke masjid. Laksanakan sholat, ibu, bapak, orang tua, anak, cucu. Kembali ke masjid. Di masjidlah sebetulnya sumber pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo, kurangi bicara, mulai perbanyak zikir, istighfar, tilawah Quran, tadarus, murojaah, terus mulut ini jangan lepas daripada zikrullah. Dan tetaplah istiqomah dalam kejujuran, keadilan. Insya Allah, jikalau kita awali dengan begini, mudah-mudahan langkah-langkah selanjutnya ditolong oleh Allah dalam melindungi dan menyelesaikan masalah kita sama-sama ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Nanti malam insya Allah di Masjid Bank Indonesia dipersilakan bagi para jamaah Jakarta dan sekitarnya yang akan ikut kajian pada maghrib, lalu ceramahnya pada isya kajian Asmaul Husna, disimak live juga di Saling Sapa dan FB. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku sekalian. Semoga kita jadi ahli sholat yang khusyuk, tepat waktu, istiqomah di masjid berjamaah, termasuk orang yang bisa menjaga lisannya, dan termasuk orang yang jujur terpercaya sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.